Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 18 Oktober 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang pastinya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita pada hari ini, Ezra pasal yang keempat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam Yesus Kristus, mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai pagi hari ini. Kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan biarlah kami ingin merespon setiap kebaikan dan kasih-Mu yang begitu besar dengan memuji menyembah Tuhan, dan juga terus belajar mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman yang kami pelajari bersama-sama. Mampukan untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Juga Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap pelayanan tentu saja ada tantangan yang dihadapi setiap orang yang percaya. Karena memang kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayaninya, untuk memuji menyembahnya. Sehingga melalui pelayanan yang kita berikan, hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama, dan sesama pun boleh mendapatkan berkat yang terbesar dari Tuhan, yakni keselamatan. Tentu dalam konteks kita sebagai umat Tuhan yang baru, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dalam pelayanan, segala sesuatu tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Karena dunia akan selalu merintangi laju pekerjaan Tuhan. Demikian pula yang terjadi dengan kaum Israel yang mau membangun kembali bait Allah yang telah runtuh. Rombongan yang dipimpin oleh Zerubabel dan Yesua mendapat kunjungan dari lawan orang Yehuda dan Benyamin yang sepertinya menawarkan sesuatu yang baik. Kalau kita perhatikan di dalam ayat pertama, dikatakan, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga dengan tegas menolak bantuan mereka. Kita perlu melihat bahwa tindakan rombongan Israel itu benar dengan beberapa alasan. Yang pertama, mereka adalah musuh orang Yehuda dan Benyamin. Dan yang kedua, berdasarkan keterangan di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24 sampai 34, ada terjadi sinkretis agama atau perpaduan agama bagi musuh Yehuda tadi. Ya, adat istiadat antar budaya bangsa-bangsa asing dan masyarakat Samaria. Walau mereka mengatakan dirinya menyembah Allah Israel sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, bukan berarti mereka monoteis. Monoteis itu menyembah Yahweh atau menyembah Allah yang tunggal, satu Allah saja. Ada kemungkinan orang Samaria penganut politeis atau penyembah dewa-dewa. Itu alasan mengapa rombongan Israel menolak mereka. Tawaran mereka ditolak, membuat mereka menjadi sakit hati dan memusuhi orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, ternyata musuh dari Yehuda dan Benyamin atau orang Israel ini memiliki motivasi yang jahat dalam hati mereka. Ketidakmurnian iman dan sinkretisme agama yang menjadi momok menakutkan bagi mereka yang baru pulang dari pembuangan. Sehingga pemimpin mereka, Zerubabel, Yesua, sangat tegas untuk menolak bantuan mereka yang sesungguhnya memiliki motivasi yang jahat.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, penolakan dari Yehuda dan Benyamin, ya, bangsa Israel, ini berbuntut panjang. Para musuh Israel melakukan berbagai cara licik seperti menghasut, memfitnah, demikian juga ada KKN dari pejabat daerah dan kerajaan. Demikian juga mereka mengintimidasi dan memberikan laporan palsu kepada raja. Jadi itulah tantangan yang dialami oleh Israel ketika mereka menolak bantuan dari musuh mereka. Hasutan, fitnahan, kemudian intimidasi, semuanya bertujuan supaya pembangunan Bait Allah dan tembok Yerusalem itu tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak berlanjut atau berhenti. Bapak Ibu Saudara-saudara, tantangan dalam pekerjaan Tuhan sangat berat dan berliku-liku. Itulah gambaran yang kita dapatkan dari bangsa Israel ketika mereka diberikan kepercayaan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun Bait Allah serta tembok. Tantangan sedemikian berat. Karena itu setiap orang percaya kita perlu mempersiapkan diri untuk tetap teguh dan tidak kecil hati ketika menghadapi tantangan dan rintangan dalam setiap pelayanan yang dipercayakan Tuhan atas kita. Kita meyakini kalau tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan juga yang akan memimpin dan menyertai setiap pelayanan kita. Bahkan Tuhan yang akan memberkati dengan keberhasilan. Rasul Paulus sendiri menuliskan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Ketika kita melakukannya dalam rangka hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, dan itu menjadi satu perintah Tuhan untuk kita laksanakan, Alkitab memberikan satu jaminan pengharapan bahwa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Tidak menjadi sia-sia di sini dalam pengertian pasti berhasil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti pemberitaan Injil, ketika umatnya memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, walaupun ada terjadi penolakan, walaupun ada terjadi serangan dan lain sebagainya, dalam kenyataannya setiap anak-anaknya memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, ternyata pemberitaan Injil itu pasti berhasil. Keberhasilan utama dari anak-anak Tuhan yang memberitakan Injil adalah kesediaan mereka melakukan perintah Tuhan dengan tulus hati. Itu sudah keberhasilan sendiri. Hasilnya mungkin tidak langsung, tetapi kita meyakini bahwa setiap firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Apalagi juga ada firman yang mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan ketika firman itu yang ditabur tidak menjadi sia-sia, melainkan boleh menumbuhkan iman dari orang yang mendengar firman itu. Bapak Ibu Saudara, ingat dalam setiap pelayanan ada janji Tuhan, yakni penyertaan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan amanat yang dikenal dengan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pada saat kita taat, pergi dan menghasilkan buah, maka Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Itu janji Tuhan kepada setiap orang yang melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa yang dialami oleh Israel ketika mereka kembali, banyak tantangan yang harus dihadapi. Setiap anak-anak Tuhan di segala zaman termasuk kita, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam setiap pelayanan. Tapi sekali lagi kita jangan kecil hati, jangan patah semangat. Mari kita tetap terus maju bersama dengan Tuhan, karena Tuhan menyertai langkah kehidupan pelayanan kita. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan pasti akan diberkati dengan keberhasilan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, khusus firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Engkau yang memampukan kami untuk kami dapat menerapkan dalam hidup kami setiap hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya ketika kami melakukannya dengan tulus ikhlas, dengan rela untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat Tuhan menjadi berhasil. Karena Engkaulah sumber keberhasilan itu. Ya Tuhan, terima kasih, mampukan untuk kami melaksanakannya, tidak dengan keluhan, tidak dengan terpaksa, tidak dengan bersungut-sungut, tetapi kami melakukannya dengan sukacita, karena yang kami layani adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menebus, Tuhan yang memimpin hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.